Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Menko Polhukam Mahfud MD meninjau pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Sawah Besar, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, Mahfud menyampaikan selamat Natal bagi umat Kristiani yang menjalani misa malam Natal. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD disambut jajaran Romo di Gereja Katedral pada Minggu malam. Mahfud menyampaikan pemerintah berupaya agar pelaksanaan ibadah setiap agama berlangsung aman. Sebelumnya Mahfud MD dijadwalkan bakal bertolak ke 3 gereja di Jakarta, 2 diantaranya Gereja Paulus dan Immanuel. Bertajuk kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan 3.172 kursi bagi jemaat. Memberi berkah kepada kita semua bangsa Indonesia. Pemerintah merasa gembira dan mendorong agar setiap penganut umat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianut, bisa melaksanakan peribadatan, kebaktian, dan seluruh ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya secara. Pemirsa, jelang perayaan Natal, aparat kepolisian melakukan sterilisasi gereja di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Jakarta, Gegana Brimob bersama Polres Jakarta Timur pada Minggu pagi menyisir gereja-gereja besar yang ada di Jakarta Timur. Di antaranya Gereja GPIB Koinonia Jatinegara, Gereja Santo Yosef Matraman, dan Gereja Santo Antonius Jatinegara. Seluruh ruangan gereja dari mulai depan hingga dalam ini disterilkan demi keamanan umat beribadah. Pemirsa, di Kota Tegal, Jawa Tengah, sehari jelang perayaan Natal tahun 2023, sejumlah gereja yang disterilkan aparat kepolisian. Dan selain menggunakan metal detektor, polisi juga mengerahkan anjing pelacak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya aksi teror yang akan mengganggu kelancaran ibadah umat Kristiani. Dan pemirsa, demi memastikan perayaan Natal berjalan dengan aman, Satuan Brimoba Polda NTT pada Minggu sore melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Untuk pengamanan Natal dan juga Tahun Baru, Polda NTT mengerahkan 3.867 personil, termasuk TNI dan instansi terkait seperti Satpol PP dan juga pemadam kebakaran. Pengamanan ibadah Natal, penanggulangan terorisme dan juga pengamanan perayaan malam Tahun Baru menjadi fokus pihak kepolisian. Pemirsa, misa Natal di Gereja Katedral Jakarta digelar dari 24 hingga 25 Desember 2023. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di lokasi. Ya, selamat pagi Hilmi. Ini kira-kira mulai berapa untuk misa perayaan Natal di pagi hari ini dan bagaimana persiapan di sana? Ya, selamat pagi Bre, Yasmin dan juga pemirsa. Hari ini Gereja Katedral Jakarta akan melangsungkan 3 sesi misa bertepatan pada hari Natal 25 Desember 2023. Yang mana misa pagi hari ini yang pertama akan berlangsung sekitar pukul 8.30 pagi yang nantinya akan dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Kemudian nanti misa kedua juga akan dilanjutkan pada pukul 11 siang yang dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Sementara itu untuk misa terakhir pada hari ini akan berlangsung pada pukul 5 sore yang dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi. Dan tidak hanya misa Natal pada hari ini saja, Gereja Katedral nantinya juga akan melangsungkan misa tutup tahun yang akan berlangsung pada 31 Desember 2023 mendatang yang akan berlangsung pukul 6 sore yang dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi. Sementara itu untuk misa tahun baru 1 Januari 2023 nanti akan berlangsung selama 3 sesi, yakni sesi pagi berlangsung pukul 8.30, kemudian sesi siang pukul 11 dan sesi sore pukul 6 sore. Dan untuk pelaksanaan misa pada hari ini pun telah dilakukan berbagai persiapan meskipun pintu pagar belum dibuka, namun sejumlah jamaat sudah mulai berdatangan. Kemudian sejumlah tenda-tenda pun telah dipasang
untuk nantinya bisa ditempati oleh para jemaat. Kemudian terdapat juga ornamen-ornamen Natal seperti pohon Natal juga telah tersedia di depan Gereja Katedral Jakarta. Dan pada hari ini nantinya Gereja Katedral menyiapkan sebanyak 3.300 kursi beserta 500 kursi tambahan bagi jemaat Gereja Katedral yang akan datang langsung pada pelaksanaan misa pada hari ini. Dan untuk jemaat yang tidak bisa hadir pada pelaksanaan misa hari ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan misa melalui kanal YouTube Gereja Katedral Jakarta. Ya, Hilmi, seperti kita ketahui bersama saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat di Jakarta. Apakah ada mungkin pengaturan-pengaturan khusus yang dipersiapkan oleh pihak sana untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di sana? Ya, Yasmin. Untuk saat ini memang belum ada aktivitas berarti di sekitar Gereja Katedral Jakarta ini. Namun jika kita berbicara mengenai kasus COVID-19 yang saat ini kembali naik, khususnya di Jakarta, para jemaat ini diminta untuk tetap menggunakan masker dan juga nantinya menjaga jarak untuk mengantisipasi persebaran COVID-19. Demikian, Yasmin. Ya, terima kasih Muhammad Zulhimi melaporkan langsung dari Gereja Katedral. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. MSI Peduli memberikan bantuan renovasi gereja dalam rangka Natal Nasional 2023. Kali ini bantuan diberikan di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Untuk menuju Desa Kenyala saat ini sudah bisa ditempuh melalui jalan darat yang merupakan jalan rintisan dari 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, saat melintasi Desa Palangan, perjalanan harus dilanjutkan menggunakan perahu penyeberangan lantaran kondisi sungai dalam keadaan pasang setinggi setengah meter lebih. Desa Kenyala di malam hari, suasananya sangat sepi karena ketiadaan penerangan listrik. Harapannya apa, Pak, saat ini nih, Pak? Listriknya mohon bantuan dari pemerintah daerah atau pihak ketiga untuk jaringan listrik. Warga juga berharap adanya menara untuk memperkuat sinyal telekomunikasi, termasuk pengadaan ruang konsistori untuk majelis gereja maupun pembangunan toilet. Saat ini masih ada spot-spot tempatnya yang ada jaringannya. Jadi harapan kami agar di Desa Kenyala bisa dibangun jaringan penguat lah, tower BTS untuk bisa supaya masyarakat bisa mengakses komunikasi supaya lebih baik lagi. Selama ini warga dari 4 RT yang belum teraliri listrik terpaksa menggunakan mesin genset untuk penerangan saat malam hari, meskipun harus mengeluarkan biaya besar membeli solar yang dipergunakan sejak pukul 18 WIB hingga pukul 21 WIB. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di wilayah lainnya MSI Peduli juga memberikan bantuan renovasi gereja dalam rangka Natal Nasional 2023. Kali ini bantuan diberikan kepada Gereja Kalimantan Evangelis Siloam di Desa Tangar, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seluruh kursi di Gereja GKI Siloam Desa Tangar, Kalimantan Tengah terisi penuh oleh jemaat. Ratusan jemaat yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa hadir memenuhi gereja ini. Sorak-sorai serta tepuk tangan mewarnai sukacita ibadah. Pujian dilantunkan menambah kemeriah Natal. Di tengah keceriaan dan sukacita Natal terbersit harapan agar ada pihak yang memperbaiki atap gereja yang bocor sehingga mengganggu jemaat saat beribadah. Memang sebenarnya untuk saat ini, khususnya untuk gereja Siloam ini, banyak sekali sarana dan prasarana sebenarnya yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah saat ini yang memang kelihatannya memang mendesak adalah bangunan gedung gereja kami, itu berupa atap gereja yang bocor, Pak. Itu harapan kami. Semua sarana ibadah mendapatkan bantuan dana hibah.
namun tentunya menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah setempat. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia bisa berdampingan secara agama, biar damai untuk masyarakat kita Desa Tanggar ini, Pak. Terlebih juga dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024, kita harus tetap menjaga kemuliaan Allah dengan proses pemilu yang baik. Salah satu rangkaian akhir dari perayaan Natal ini adalah penyalaan lilin Natal oleh pejabat yang hadir, sehingga menambah sukacita dan kemeriahan Natal. Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah misa malam Natal di sebuah gereja di Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung unik. Selain menggunakan bahasa Jawa, ibadah juga diiringi musik gamelan. Ibadah misa malam Natal di Gereja Santo Petrus Canisius di Desa Baleharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung hikmat. Ratusan jemaat memadati kawasan gereja sejak sore hari. Berbeda dengan misa di gereja lainnya, misa malam Natal di gereja ini menggunakan bahasa Jawa dan diiringi dengan musik gamelan. Penggunaan bahasa Jawa dan gamelan ini sudah menjadi tradisi. Tak hanya saat Natal, tapi juga di misa-misa harian. Tradisi menggunakan bahasa Jawa itu sudah dari dulu. Jadi di misa-misa harian, di Eucharistia harian pada hari Minggu, misalnya Sabtu Minggu itu sendiri sudah sering ada penjadwalan. Jadi kalau di dalam satu bulan itu minggu pertama itu dengan bahasa Jawa, minggu keempat juga bahasa Jawa misalnya gitu. Kalau menggunakan gamelan itu memang tidak setiap saat, sekalipun pakai bahasa Jawa itu diiringi gamelan. Nanti ada hari-hari tertentu yang memang itu dipersiapkan dengan diiringi gamelan. Penggunaan bahasa Jawa lengkap dengan iringan musik gamelan dirasa lebih ampuh dalam menyampaikan pesan gereja dan lebih mengena di hati jemaat Yogyakarta yang masih lekat dengan budaya Jawa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.